Karena dari sistem ekonomi itu kita mau tidak mau terlibat dengan yang namanya riba. Nah, oleh karena itu kita pengusaha ini memang harus berpandangan lebih luas menghindari riba itu. Tetapi bagaimana caranya? Maka di sini diperlukan adalah pemikiran mendasar, ya, pemikiran secara ideologis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah selain tadi ada intelektual, ada ulama, ya, ada aktivis. Sekarang kita akan berdiskusi dengan salah seorang pengusaha Muslim yang ada di Kota Bogor ini. Bagaimana seorang pengusaha Muslim itu menyikapi peringatan Isra Mi'raj dan 105 tahun tanpa khilafah? Apakah memang para pengusaha juga punya peran? Apakah para pengusaha juga punya kesempatan untuk berjuang? Nah, kita tanya dengan beliau, Bapak Yanson Abu Solah. Baik Pak Yanson. Jadi ini kan kondisi kita memang begitu beratnya hari ini, terutama juga para pengusaha yang secara ekonomi lagi berat. Ini bagaimana para pengusaha di tengah tantangan ekonomi, tapi tetap juga harus berjuang untuk menegakkan khilafah Islam. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan luar biasa ya. Inilah kita sebagai pengusaha juga dalam kondisi ini sangat susah ya. Pertama adalah dari sistem ekonomi. Karena dari sistem ekonomi itu kita mau tidak mau terlibat dengan yang namanya riba. Nah, oleh karena itu kita pengusaha ini memang harus berpandangan lebih luas menghindari riba itu. Tetapi bagaimana caranya? Maka di sini diperlukan adalah pemikiran mendasar, ya, pemikiran secara ideologis. Jadi umat Islam ini bagus tadi peringatan Isra Mi'raj dibarengin dengan mengingatin keruntuhan khilafah gitu loh. Ini suatu fenomena yang baru ya di tengah kaum muslimin. Terutama pengusaha yang sifatnya sangat pragmatis, segala sesuatu diukur dengan uang ya saudara. Untung rugi. Nah, kalau ini kan bukan ya, ini memang gerakan ini untuk menyatukan umat ini memang harus digerakkan gerakan politis dan ideologis gitu. Karena apa? Gerakan inilah yang mampu untuk membangkitkan potensi berpikir kaum muslimin gitu loh. Karena dengan tanpa gerakan ideologis kita akan diombang-ambingkan oleh kekuatan yang besar. Seperti contohnya tadi Amerika dan lain-lain ya. Itu bisa, dan pengusaha itu cenderung mengambil keuntungan tuh, pragmatisnya di situ. Nah, saya sebagai pengusaha muslim, saya mengajak teman-teman pengusaha, mari kita bersatu memahami kehidupan ini, memahami gerak dakwah ini secara ideologis. Karena dengan secara ideologis lah kita insya Allah bisa bersatu dengan ideologis Islam, bukan dengan yang lain-lain, gitu loh. Mungkin begitu Ustaz. Ya, artinya perjuangan yang dilakukan pengusaha tentu berbeda mungkin dengan perjuangan yang dilakukan oleh ulama atau kiai. Ya. Nah, dalam konteks pengusaha, praktek bisnis yang mereka lakukan tentu harus sesuai Islam. Ya. Kemudian mereka punya karyawan, Ustaz, Pak Yanson. Mereka punya karyawan, punya staf yang mestinya juga dibina dengan Islam. Betul. Bagaimana kemudian ada pengusaha yang punya karyawan tapi dibiarkan misalnya mereka berbuat maksiat, ya, berperilaku sekuler, tidak nutup aurat, masih pakai riba, ini bagaimana yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut? Nah, disinilah kalau kita lihat dasar pengusaha tadi yang cuma memikirkan cuan, dia kan tidak punya pemikiran demikian Ustaz. Tetapi pengusaha yang punya pemikiran ideologis, ya, dia akan memperhatikan karyawannya, tata aturan dengan karyawannya, tata penggajiannya, tata pergaulannya, sehingga membina karyawannya secara Islam. Di situ karyawannya akan memahamin, gitu loh. Jadi memahami kehidupan Islam itu bagaimana, sehingga tadi kalau yang punya karyawan wanita, dia harus pisahkan wanita dengan pria dan menutup aurat tentunya. Nah, ini kan merupakan langkah dakwah. Langkah dakwah ini bisa berwujud demikian kalau ada pemikiran ideologis. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi begitu Ustaz. Yang mikir uang doang gitu. Baik. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah ini pencerahan buat para pengusaha ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi
pemikiran ya, orientasi dari para pengusaha bukan hanya cuan, bukan hanya untuk rugi ya. Ya, bagaimana akhirat juga menjadi target. Bahkan itulah yang utama mestinya dalam berusaha. Pertama cari keberkahan, kedua tujuannya adalah untuk akhirat. Bagaimana akhirat itu kita kejar, kita jangkau dengan apa? Dengan berbagai amal yang kita bisa lakukan. Ya apa? Salah satu tadi kita punya karyawan bimbinglah, binalah dengan Islam gitu ya. Ingat satu lagi tambahan, hanya syariah Islam yang menjamin kehidupan setelah kematian lo. Betul. Yang lain, ideologi lain tidak menjamin hidup setelah kematian. Itu harus diingat oleh para pengusaha. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, Sobat Muslim, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.